Saya mau tanya, hai laki-laki ini pendeta, di antara kalian ada yang pernah mukul istri? Tunjuk tangan. Atau kepada perempuan dulu, ada yang pernah dipukul suaminya? Tunjuk tangan. Ada yang pernah sering dipukul suaminya? Jangan, turunkan Inang, turunkan. Nanti pulang nanti dipukul lagi kau. Jangan. Suatu mula anu mesti dipukul, mesti patur, salah doa di sini. Salam. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema Natal kita terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 8a. Tuhan telah mengasihi kita. Subtema, melalui perayaan Natal BKS Perempuan Wilayah 1 Medan 1 Langkat, kaum perempuan semakin dikuatkan oleh kasih Kristus yang melenyapkan ketakutan. Inti dari 1 Yohanes 4 ayat 8a, Tuhan telah mengasihi kita. Itu sudah titik, tidak ada lagi koma, karena itu sudah terbukti dan itu sudah disaksikan melalui ragam bahasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu sudah kita alami dan kita rasakan. God has loved us. Tuhan telah mengasihi kita. Sekarang pertanyaannya, apakah kita benar-benar mengalami kasih Tuhan? Apakah di persekutuan ini kasih Tuhan itu ada atau tinggal di antara kita? Baik, saya akan mulai dari definisi kasih. Apa itu kasih? What is love? Love is practicality. Bukan wacana, bukan teori, melainkan praktis. Ini bena didoket di 10 hari pe, bui dodo ono kuholong tuho itu, alai pembuktian nado. Kasih Tuhan itu unconditional love. Kasih tanpa syarat, kasih yang meskipun. Apakah Tuhan mengasihi kita ketika kita di hadapannya sudah benar? Apakah Tuhan mengasihi kita ketika kita baik? Tidak. Tuhan mengasihi kita walaupun kita berdosa. Unconditional love. Dan sekaligus unlimited love, tanpa batas. Itu kasih Tuhan tanpa batas. Dan itu sudah kita alami. Dan kasih Tuhan itulah yang harus menjadi kenyataan di tengah-tengah persekutuan ini. Harus kita alami. Sekarang Tuhan telah mengasihi kita. Apakah kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri? Saya mau tanya, apakah kita lebih mengasihi diri kita sendiri atau orang lain? Tentu semua kita mengasihi diri kita sendiri lebih dulu. Tapi tidak mungkin kita bisa mengasihi seorang lain kalau kita sendiri tidak kita kasih. Ya kan? Gak mungkin kan? Kita mengasihi orang lain sementara diri kita sendiri tidak kita kasih. Kalau
seandainya pendeta Simanjuntak membenci pendeta Simanjuntak, siapa yang disakiti di situ? Siapa yang disakiti di situ? Kalau pendeta Simanjuntak membenci pendeta Bapak Simanjuntak, siapa yang disakiti? Hah? Pendetanya atau bapaknya? Tuhannya. Dirinya yang disakiti di situ. Contohnya, kalau ada orang membicarakan tentang kebaikan pendeta Simanjuntak, siapa yang bangga di situ? Istrinya. Bapak Simanjuntaknya kan? Jadi kalau ada orang yang menyakiti saya sakit. Kalau ada orang yang ngomongin saya sakit. Begitu juga orang lain. Ini yang disebut oleh Konghucu kan golden rule dia. Artinya apabila kau sakit hati di ngomongin oleh orang lain, maka jangan ngomongin orang lain juga. Itu kan aturan main, ya kan? Kalau kita sakit dihianati, orang lain juga seperti itu loh. Ya kan? Kalau kita sakit diselingkuhin, pasangan kita juga seperti itu. Jadi kasih itu ukurannya pertama, kasih Tuhan itu sudah terjadi kepada diri kita. Sekarang kasihilah orang lain seperti dirimu. Jadi saya mau tanya, kalau seandainya kita sakit disakiti, sekarang adakah orang yang menyakiti Anda duduk di sini? Coba lihat dia dulu. Adakah orang yang Anda benci di sini berada di sini? Coba lihat dulu. Loh, kok semua lihat saya? Berarti semua membenci saya ini. Gawat. Semua membenci saya. Ampunilah aku. Ya Ina. Ya artinya kita akan mengalami kasih Tuhan apabila di tengah-tengah persekutuan ini tidak ada lagi kebencian. Ya kan? Tidak ada lagi dendam. Kami laki-laki ini begini, Ina. Kami bapak-bapak melihat laki-laki, kami bapak-bapak atau laki-laki melihat perempuan. Kalau perempuan melihat perempuan, jadi kalau seandainya kami bapak-bapak ini duduk di pinggir jalan, ada cewek cantik lewat, mata kami ini bergeser, kepala kami bergeser semua ini. Karena kami begitu bapak-bapak, ya kan? Karena kami laki-laki tertarik sama perempuan, kami tertarik sama lawan jenis. Kalau kami tertarik sama sesama jenis, nggak normal lagi kami. Tapi apabila kami bapak-bapak, di samping bapak itu ada istrinya atau saya, di samping saya ada istri, lewat perempuan cantik, kepala saya tidak berani bergerak, paling mata saya aja bergerak begitu. Karena saya juga susi, sama dengan Amang ini pendeta si susi ya semua kami. Suami-suami takut istrinya ini. Iya, suami-suami takut istri kami semua ini susi. Itu. Kalau perempuan lihat perempuan, kenapa? Kalau perempuan itu lihat laki-laki nggak pada peduli dia. Lihat pria lewat nggak peduli. Tapi kalau perempuan lihat perempuan lewat atau masuk ruangan ini, matanya pertama itu dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dia pakai sepatu apa? Hak tinggi kah? Rendah kah? Itu pertama. Terus dia lihat tasnya, branded kah atau enggak?
Terus lihat pakaiannya, bermerek kah? Terus lihat soleknya, bagus kah? Terus lihat sasaknya. Itulah perempuan, lihat perempuan. Kalau kami laki-laki lihat perempuan itu. Jadi kasih Tuhan itu nggak semuanya diberikan kepada satu manusia yang disebut laki-laki, tapi diberikan juga kepada perempuan. Makanya Tuhan mempersatukan laki-laki dan perempuan supaya kasih Tuhan itu sempurna. Begitu. Makanya mitologi benua Yunani bilang seperti ini. Men are from Mars, women are from Venus. Dia berasal dari planet yang berbeda, laki-laki dan perempuan, sehingga watak sifat pemikirannya juga berbeda. Nah, kasih ini supaya sempurna, maka diciptakanlah laki-laki dan perempuan. Makanya Inang, perempuan itu berpikir berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki berpikir berdasarkan otak kanan, perempuan otak kiri. Karena dia otak kanan, makanya laki-laki kalau bicara aku pikir, I think. Aku pikir. Kalau seandainya sebuah keluarga hanya didirikan berdasarkan pikiran, keluarga ini pasti cepat cerai. Yakinlah. Aneh juga, aku rasa. Tapi keluarga pun tidak bisa dibentuk dalam aku rasa. Cepat selesai. Makanya diberikanlah keseimbangan antara rasa dan pikiran. Begitu. Sampai di sini mengerti? Jangan uduk-uduk apa nama doa-doa kamu. Iya. Makanya Inang, karena perempuan berpikir mengatakan dan melakukan berdasarkan rasa. Saya pernah dulu di Balata waktu PA perempuan. Belum begitu saya sampai, mereka sudah senyum-senyum, mama-mama. Senyum-senyum semua. Saya khotbah. Sebentar renungan singkat. Selesai ibadah, perempuan itu semua juga senyum-senyum. Saya kepikiran. Jadi saya panggil Pikar. Pikar juga senyum-senyum. Saya tanya dia, Pikar, kenapa kau ikut juga senyum-senyum? Mama-mama itu juga senyum-senyum. Dia ambil kertas, dia tulis seperti ini. Dilipat, dikasih sama saya. Saya buka. Isinya tahu. Maaf Pak Pendeta Amang, resleting Amang terbuka. Bayangkan, dia merasa kalau seandainya dikasih tahu segan dia, itulah karena rasa. Tapi saya mau tanya, apakah kebaktian itu berjalan dengan baik? Tidak. Ya kan? Senyum-senyum pikarnya. Cobalah. Semua sudah pada pulang sekolah. Sudah pada pulang sekolah. Anak-anak sudah lapar. Wajar kan anak-anak harus memakan makanan yang ada di meja. Tapi kata ibunya, itu jangan makan, itu telurnya bapak katanya. Perasa kali ini sama suami. Itu. Makanya pikiran dan perasaan harus seimbang begitu. Ya kan? Kedua, perempuan daya ingatnya tajam. Laki-laki murah pelupa. Iya, murah pelupa laki-laki. Tanya aja ini bapak-bapak yang ada di sini, murah pelupa. Begitu kami turun dari mobil,
saya ambil remote, terkunci. 30 meter saya berjalan. Setelah itu saya berpikir, tadi mobil sudah kunci belum ya? Saya balik lagi, kunci lagi. Lupa. Makanya tanya anak-anak. Anak-anak itu sering ketemu uang di sakunya bapak atau sakunya ibu? Hah? Bapak kan? Iya. Karena bapak itu sering lupa bahwa ada uang di sakunya. Kalau ibu itu nggak bisa lupa, tajam dia. Kami sering lupa, maka ampunilah kami inang ya. Terkadang pun kami lupa bahwa kami punya istri. Ya karena sering lupa tadi. Iya kan? Makanya sama kawan pendeta, sama pendeta apa? Kalau kulihat anaknya pendeta itu, ingat aku. Jadi ingat aku anak-anak di rumah katanya. Tapi kalau kulihat istri pendeta itu, lupa aku istri dulu katanya. Maka sering lupa itu. Bapak-bapak sering lupa. Tapi kalau perempuan tajam ingatnya. Dan jangan coba-coba pinjam uang sama istrimu. Kenapa? Diingat sampai mati. Diingat. Iya betul. Diingat betul itu. Makanya kalau seandainya terjadi persoalan pertengkaran di antara rumah tangga suami istri ingat apa kesalahan suaminya itu diangkat lagi. Sudah 10 tahun, 20 tahun diangkat lagi, bayangkanlah. Itulah tajamnya ingatan istri itu. Begitu tajam sampai dia mengingat persoalan 20-30 tahun yang lalu dia ingat. Dia angkat-angkat itu. Tapi disitulah kasih itu supaya disempurnakan. Kasih Tuhan itu. Dan yang berikutnya pola kerja. Saya akui pola kerja perempuan lebih global jamak ketimbang laki-laki yang hanya tunggal. Laki-laki itu suka pekerja tunggal. Jadi kalau seandainya dia pulang kantor, pulang dari bisnis, setelah pulang seolah-olah dia telah mengerjakan segala sesuatu, segala isi dunia beserta dengan isinya, sehingga begitu dia pulang dia berkata, "Mak, kopi, mak, teh." Seolah-olah dia telah melakukan semuanya begitu. Padahal istri, bayangkanlah, dia bangun pagi masak, beresin rumah, beresin anak-anak, cuci pakaian keluarga yang kotor, gosok, ngepel, nyapu, semua dikerjain. Sempat lagi update status, ya kan? Sempat, tapi dia nggak pala sombong. Begitulah istri-istri kan luar biasa ini. Makanya perempuan itu agak unik. Kasih itu diberi kepada perempuan. Iya agak unik. Dalam hal bicara juga seperti itu. Mana lebih cerewet, laki-laki atau perempuan? Hah? Bapak-bapak atau perempuan? Bapak. Laki-laki itu pendiam. Kalau ada bapak-bapak cerewetnya bapak-bapak tidak lebih cerewet dari istrinya. Kalau ada bapak-bapak lebih cerewet dari istrinya, diragukan kebapaannya. Kami sebenarnya maklum bapak-bapak ini kalau seandainya perempuan lebih cerewet. Dan kami susah untuk menerapkan bahwa kasih itu lemah lembut. Katanya kami hanya pada tingkat lemah saja. Kelemah lembutan di kami orang Batak, bapak-bapak agak susah didapat. Jarangnya kami membilang kepada istri kami, "Sayang, Ma," jarang. Kami lembut hanya pada saat lemah. Pada saat sakit, Ma. Pada saat kami tidak punya apa-apa, tolong Ma. Wah, kami hanya lembut hanya pada saat kami lemah. Bayangkanlah. Padahal perempuan paling tidak suka melihat bapak-bapak yang lemah. Betul? Betul. Tapi jangan macam-macam diartikan, Amang ya. Karena ini memang pada dasarnya seperti itu.
Ya kan? Jangan keras istrimu, lembut buah. Karena apa? Karena istri itu tidak ditetapkan oleh Tuhan supaya mereka semua bersuamikan Kristus. Lembut. Saya mau tanya, hai laki-laki ini pendeta, di antara kalian ada yang pernah mukul istri? Tunjuk tangan. Atau kepada perempuan dulu, ada yang pernah dipukul suaminya? Tunjuk tangan. Ada yang pernah sering dipukul suaminya? Jangan, turunkan ini, turunkan. Nanti pulang nanti dipukul lagi kau. Jangan. Suatu mula anu mesti dipukul, mesti patur, au salah doa sih. Turunkan tanganmu ini. Aku tadi hanya silap ya tadi. Nanti ketahuan istrinya, pulang kan dipukul lagi jadinya gitu. Aku tanggung jawab. Sudah. Itu bisa saja. Artinya memang kasih itu harus kita nyatakan ini. Tahu kasih Tuhan. Kasih Tuhan kepada kita tidak bisa dibatasi dengan apapun dan siapapun. Kasih Tuhan, Dia telah melakukan kebaikan kepada kita. Kebaikan kepada kita. Maksudku seperti ini. Bila engkau melakukan kebaikan kepada orang lain, lakukanlah kebaikan itu tanpa syarat. Unrevealed love. Tanpa jawab. Kenapa? Karena bila engkau mengingat kebaikan yang engkau berikan kepada orang, bila engkau disakiti kemudian, engkau akan begitu. Ya kan? Berarti selama ini kasihnya gak tulus. Ya kan? Makanya begitu engkau melakukan kebaikan kepada orang lain, setelah itu lupakan. Aku berapa kali melakukan kasih duit sama istri saya lupakan itu. Entah berapa kali saya lupakan itu. Begitu saya minta uang, diingatnya, pulangkan itu Pak, katanya. Karena saya lupakan itu. Itulah seharusnya. Tetapi apabila engkau menerima kebaikan dari orang lain, ingat itu. Supaya apa? Supaya engkau mengingat kebaikannya, mengenang kebaikannya, dan engkau mengangkat rasa syukur kepada Tuhan. Kan itu tadi yang diapakan Rasul Paulus. Yang diingatnya kebaikan orang Filipi, maka dibuatlah surat doa ucapan syukur dan terima kasih. Itu kalau engkau melakukan kebaikan, lupakan. Tetapi apabila engkau menerima kebaikan, ingat, lakukanlah kasih Tuhan itu. Pertanyaannya, apakah semakin dipakai semakin bertambah? Apa itu? Kalau mobil diisi bensin, semakin dipakai, bensinnya semakin habis. Mobil semakin baru dipakai, begitu dipakai baru, semakin lama bannya habis. Apapun yang dipakai pasti lama-lama habis. Tapi ada satu hal, semakin dipakai semakin bertambah. Apakah itu? Jawabnya kasih. Semakin Anda mengasihi, semakin Anda terberkati. Buat update status itu bagus juga itu. Semakin Anda mengasihi, semakin Anda terberkati. Itulah kasih. Iya, enak. Kasih adalah kepedulian. Hate is not opposite of love. Apatis is. Lawan dari kasih bukan benci. Lawan dari kasih masa bodoh, nggak peduli, emang gue pikirin. Itu yang menghancurkan persekutuan kita. Bila ada di antara kita yang bersikap tidak peduli, tidak mau tahu, EGP,
lama-lama ingat, persekutuan itu mati sendiri. Karena apa? Karena Mother Teresa pernah berkata, there is a love, there is a life. Di mana ada kasih, di situ ada kehidupan. Anda mau hidup di tengah-tengah rumah tangga Anda? Anda mau hidup di tengah-tengah persekutuan BKS ini? Lakukanlah kasih. Pulanglah, lakukanlah kasih Tuhan yang telah kita terima itu. Amin.